Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Pohan dengan NIM 25050103. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi tumbuhan. Jadi, morfologi berasal dari kata morphos atau bentuk dan logos atau ilmu. Jadi, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan ciri fisik luar dari organ-organ tumbuhan. Apa saja sih yang diamati dalam morfologi? Yang pertama ada akar, yang kedua daun, ketiga batang, keempat bunga, dan kelima ada buah. Selanjutnya anatomi tumbuhan atau struktur dalam. Anatomi adalah mempelajari struktur internal atau bagian dalam tumbuhan yang biasanya tidak terlihat langsung oleh mata telanjang atau membutuhkan alat seperti mikroskop. Apa saja sih yang diamati dalam anatomi? Yang pertama ada sel, yang kedua jaringan, ketiga epidermis, yang keempat ada xilem dan floem, dan kelima ada parenkim. Selanjutnya adalah konsep dasar botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan, struktur sifat, atau proses biokimia, klasifikasi, penyakit, dan interaksinya dengan lingkungan. Ilmu botani menjadi dasar bidang terapan seperti pertanian, hortikultura, dan kehutanan. Tumbuhan sangat penting bagi manusia sebagai sumber makanan, pakaian, tempat tinggal, obat, dan kebutuhan lainnya. Akumulasi pengetahuan tradisional dan ilmiah tentang tumbuhan dari waktu ke waktu menjadi dasar perkembangan ilmu botani. Berikut adalah konsep dasar botani. Yang pertama adalah sel. Unit struktural dan fungsional utama tumbuhan berperan dalam fotosintesis, respirasi, dan reproduksi. Yang kedua ada jaringan. Tumbuhan tersusun dari jaringan meristem, epidermis, penyokong, dan pengangkut yang masing-masing punya fungsi khusus. Yang ketiga ada fotosintesis, yaitu proses tumbuhan mengubah cahaya, air, CO2 menjadi glukosa, serta oksigen sebagai sumber energi dan penopang kehidupan di bumi. Yang keempat ada respirasi, yaitu proses pemecahan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan dan aktivitas tumbuhan. Yang kelima ada reproduksi, yaitu cara tumbuhan berkembang biak atau seksual dan aseksual untuk mempertahankan siklus hidup dan pewarisan sifat. Yang keenam ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu proses peningkatan ukuran, pembentukan struktur, dan perubahan fisik tumbuhan sepanjang siklus hidupnya. Yang ketujuh ada ekologi tumbuhan yang mempelajari hubungan tumbuhan dengan lingkungan serta perannya dalam aliran energi dan siklus materi di ekosistem. Selanjutnya ada ruang lingkup botani. Ruang lingkup botani mencakup seluruh aspek kehidupan tumbuhan, mulai dari struktur, fungsi, klasifikasi, evolusi, distribusi, hingga interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Ilmu botani tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki banyak penerapan praktis dalam bidang pertanian, kehidupan, farmasi, bioteknologi, dan pengelolaan lingkungan. Secara lebih rinci, ruang lingkup botani meliputi yang pertama ada anatomi dan morfologi tumbuhan, yang kedua fisiologi tumbuhan, yang ketiga taksonomi dan sistematik, yang keempat ekologi tumbuhan, dan yang kelima ada genetika dan biologi molekuler. Selanjutnya, aspek morfologi, yaitu penemuan mikroskop majemuk menjadi alat penting dalam menyelidiki struktur bagian dalam tumbuhan. Pada masa awal, penelitian morfologi mengalami hambatan karena kurangnya teknik persiapan spesimen dan keterbatasan mikroskop. Aspek morfologi juga mencakup struktur luar tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi serta menopang tanaman. Batang menghubungkan akar dengan daun dan bunga serta mengangkat zat. Daun berperan dalam fotosintesis dan pertukaran gas. Bunga adalah organ reproduksi pada Agionisperma yang menghasilkan biji. Buah terbentuk setelah pembuahan dan melindungi serta membantu penyebaran biji.
Biji mengandung embrio dan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Pemahaman morfologi penting untuk identifikasi, klasifikasi, adaptasi tanaman, serta bermanfaat dalam pertanian, hortikultura, konservasi, dan penelitian. Selanjutnya ada aspek ekologis. Aspek ekologis adalah tanaman meliputi berbagai proses biologis dan fungsi-fungsi vital yang terjadi dalam tanaman. Beberapa aspek fisiologis tanaman yang penting termasuk pertama ada fotosintesis, yang kedua transpirasi, yang ketiga respirasi, yang keempat transportasi, dan yang kelima ada pertumbuhan dan perkembangan, keenam ada respon terhadap lingkungan, ketujuh metabolisme. Selanjutnya ada aspek taksonomi. Aspek taksonomi adalah tanaman meliputi klasifikasi, identifikasi, dan nomenklatur. Tanaman berdasarkan kesamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, genetika, dan evolusi. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah organ tumbuhan berwarna hijau dari batang dan tempat utama terjadinya fotosintesis. Daun penting dari sistem batang yang menghasilkan makanan bagi tanaman, yang pada akhirnya memberi makan dan menopang seluruh hewan darat. Selanjutnya ada fungsi daun. Fungsi utama daun adalah memberi tumbuhan makanan melalui fotosintesis. Klorofil yang memberikan warna hijau tumbuhan menyerap energi cahaya. Struktur daun dilindungi oleh epidermis daun yang bersambung dengan epidermis batang. Daun tengah mefosil yang terdiri dari sel-sel lunak dan tidak terspesialisasi yang disebut dengan parenkim. Selanjutnya adalah batang. Batang adalah sumbu struktural yang menopang bunga, buah, dan daun suatu tanaman. Mereka seringkali dikhususkan untuk perlindungan, dukungan, fotosintesis, dan reproduksi aseksual. Struktur batang yaitu ada jaringan kulit, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh darah. Jaringan dermal yang menutupi permukaan luar, batang seringkali berfungsi sebagai penghalang, pelindung, dan pengatur pertukaran gas. Jaringan kulit batang tumbuhan air tidak tahan air seperti batang di udara. Selanjutnya adalah fungsi batang. Fungsi batang adalah yang pertama, batang tanaman membantu meningkatkan dan menopang daun, buah, dan bunga. Batang memberi tanaman tempat untuk menyimpan bunga dan buahnya serta menjaga daun tetap terkena cahaya. Yang kedua adalah batang merupakan struktur penyimpanan nutrisi seperti kentang, jahe, bawang, dan kolokasia, merupakan modifikasi batang untuk menyimpan makanan. Yang ketiga, batang membantu transportasi mineral dan air antara xilem dan floem di akar dan di cabang. Yang keempat ada batang juga memainkan peran penting dalam melindungi tanaman. Tunas ketiak batang jeruk dan bougainville tumbuhan menjadi duri tajam seperti pertahanan. Yang kelima, batang berfungsi dalam menciptakan jaringan hidup baru. Sel tumbuhan biasanya bertahan 1 atau hingga 3 tahun. Meristem yang terdapat pada batang menghasilkan jaringan hidup baru setiap tahunnya. Yang keenam, batang sebagai asimilasi makanan. Batang Opuntia yang pipih melakukan fotosintesis dan mengandung klorofil. Selanjutnya ada akar. Akar dalam botani, bagian tumbuhan pembuluh yang biasanya terletak di bawah tanah, ini berfungsi sebagai tempat tanaman berlabuh, menyerap air dan mineral terlarut, dan mengirimkannya ke batang dan menyimpan makanan cadangan. Fungsi akar ada menyerap nutrisi dan air tanah. Yang kedua, perantaraan dan penoppangan tanaman. Yang ketiga, menyimpan makanan dan nutrisi. Yang keempat, reproduksi vegetatif. Yang kelima, proses fotosintesis. Yang keenam, alat pernapasan. Yang ketujuh, gerak tanaman. Dan yang kedelapan adalah mencegah banjir dan longsor. Selanjutnya ada jenis akar dan sistem akar. Ketika benih berkecambah, organ pertama yang muncul adalah akar primer dan radikula. Tumbuhan ke dalam tanam dan melibatkan bibit, Gymnospermae dan Angiospermae dikotil atau yang memiliki daun berbiji atau yang memiliki 2 daun berbiji, memiliki radikula yang tumbuh menjadi akar tunggang, serta akar tunggang terdiri dari akar sekunder yang tumbuh ke samping. Akar tunggang pada beberapa tumbuhan seperti wortel dan lobak juga berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Ada jenis 2 akar. Yang pertama ada akar dikotil dan kedua ada akar monokotil.
Selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah struktur reproduksi khas pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Meskipun memiliki variasi warna, bentuk, dan ukuran yang sangat beragam, fungsi utama semua bunga adalah sama, reproduksi spesies melalui produksi benih. Selanjutnya adalah fungsi bunga. Fungsi bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Fungsi-fungsi bunga meliputi organ reproduksi tanaman, menarik penyerbukan, menghasilkan nektar, dan bagian indah pada tumbuhan. Selanjutnya adalah buah. Secara botani, buah terdiri dari ovarium matang dan bagian terkait yang biasanya berisi biji dari hasil pembuahan. Perkembangan buah tanpa pembuahan disebut parthenokarpi, misalnya pada pisang. Selanjutnya ada fungsi buah pada tumbuhan. Buah memiliki beberapa fungsi utama bagi tumbuhan, yaitu melindungi benih. Buah berfungsi melindungi biji selama proses perkembangan dan permatangan agar tidak rusak oleh faktor luar. Selanjutnya membantu penyebaran benih, dan buah membantu penyebaran biji melalui hewan, angin, atau cara alami lainnya.